warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CO2 kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tempilang ingin melakukan praktikum kimia pembuatan rangkaian seri sel volta sederhana berupa baterai buah. Tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu menguji apakah rasa buah berpengaruh terhadap tegangan listrik yang dihasilkan. Penasaran kan? Jangan di-skip ya. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu sel volta? Sel volta merupakan jenis elektrokimia yang cara kerjanya mengadopsi cara kerja sel galvanik volta, di mana jika ada dua elektroda yang berbeda dimasukkan pada elektrolit, maka akan menghasilkan listrik sebagai hasil dari reaksi redoks yang berlangsung secara spontan. Nah, dalam uji coba kali ini, kami menggunakan elektrolit dari buah, yaitu buah mengkudu yang rasanya pahit, buah sawo yang rasanya manis, jambu bandar yang rasanya asam, dan kentang yang rasanya hambar. Pada uji coba yang pertama, kami akan menggunakan buah mengkudu yang memiliki rasa pahit. Bahan dan alat yang kami gunakan yaitu 4 buah mengkudu, 4 paku sebagai anoda. Nah teman-teman, paku ini tidak boleh berkarat ya, karena akan berpengaruh terhadap hasil tegangan listrik yang akan dihasilkan. Kemudian ada 4 tembaga sebagai katoda, 5 kabel, 8 klip kertas, lampu LED 3 volt, dan multimeter. Pertama, tancapkan paku dan tembaga pada mengkudu. Setelah itu, lakukan hal yang sama pada mengkudu lainnya. Lilitkan kabel pada paku dan tembaga dan jepitkan klip kertas agar tidak terlepas. Kemudian, lakukan hal yang sama pada semua paku dan tembaga yang lainnya. Sambungkan kabel yang terakhir dengan lampu LED agar lampunya menyala. Nah, teman-teman bisa lihat kan, lampunya menyala. Artinya, buah mengkudu bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian, lepaskan kabel yang terhubung pada lampu LED untuk mengukur tegangannya menggunakan multimeter. Putarkan saklar selektor pada multimeter ke arah kiri menuju angka 10 volt. Tempelkan kabel hitam pada multimeter ke paku dan kabel merah ke tembaga. Nah, teman-teman bisa lihat kan, tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 3,4 volt. Pada uji coba yang kedua ini, kami akan menggunakan buah sawo yang rasanya manis. Bahan dan alat yang digunakan sama dengan uji coba yang pertama, tetapi di sini menggunakan buah sawo. Langkah-langkahnya juga sama seperti uji coba sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, lampunya juga menyala. Artinya, buah sawo juga bisa menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan buah sawo yaitu sebesar 3,6 volt. Pada uji coba yang ketiga, kami akan menggunakan buah jambu bandar yang memiliki rasa asam dan tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 3,4 volt. Pada uji coba yang keempat, kami menggunakan kentang yang memiliki rasa hambar dan tegangan yang dihasilkan yaitu sebesar 3,1 volt. Nah, teman-teman, setelah kami melakukan penelitian, ternyata hampir semua buah bisa menghasilkan energi listrik dengan tegangan yang berbeda-beda.
Berdasarkan dari uji coba yang telah kami lakukan, tegangan listrik yang dihasilkan yaitu mengkudu 3,4 volt, kentang 3,1 volt, jambu bandar 3,4 volt, dan sawo 3,6 volt. Berarti buah sawo yang rasanya manis memiliki tegangan listrik yang paling tinggi. Padahal, menurut Kertawijaya 2008 dalam jurnal Tegangan dan Kuat Arus Listrik dari Sifat Asam Buah bahwa energi yang dihasilkan dapat melalui buah-buahan, khususnya buah yang banyak mengandung asam sitrat. Lalu, mengapa tegangan kuat arus listrik yang paling tinggi dihasilkan oleh buah sawo yang rasanya manis, bukan buah jambu bandar yang rasanya asam? Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk dengarkan penjelasan dari teman saya. Teman-teman, secara teoritis, buah yang rasanya asam memang lebih baik dalam menghasilkan listrik, tetapi dengan catatan tekstur buahnya tidak terlalu padat. Sedangkan jambu bandar yang kami gunakan dalam uji coba kali ini memiliki tekstur yang cukup padat dengan kandungan air yang sangat minim, dan sawo memiliki tekstur yang tidak terlalu padat dengan kandungan air yang sangat melimpah. Sehingga pantas saja jika sawo menghasilkan tegangan listrik yang lebih besar dibandingkan dengan jambu bandar. Jadi, tegangan listrik yang dihasilkan tidak tergantung pada rasa, tetapi tergantung pada tekstur bahan yang digunakan. Sekian dulu ya video dari kami, semoga bermanfaat. See you! Seperti kami guys. Kita ya santai. Nggak bisa anjir. Ya, semenit biar santai. Sudah. Yes,